25 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Halo, Serina. Sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang 7 tahun 89, kemudian pasal 33 KAI sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Oke. Yuk. Terima kasih yang mulia. Sidang Serina hari ini ya, persidangan Serina hari ini adalah sidang lanjutan yang kedua ya. Dalam proses persidangan itu ketika pihak tergugat ya, dalam hal ini suaminya Serina itu tidak hadir, maka dipanggil untuk yang kedua kalinya. Tetapi ketika panggilan yang kedua juga dia tidak hadir lagi, maka itu secara aturan undang-undang sudah diperbolehkan bahwa majelis hakim untuk melanjutkan persidangan. Jadi kalau dua kali berturut-turut tidak hadir, maka perkara bisa diputus tanpa kehadirannya pihak tergugat. Jadi informasi yang terakhir yang kami dapatkan karena baru selesai persidangannya, persidangan Serina hari ini adalah diputus dengan putusan per strike. Artinya putusan atau juga gugatan Serina itu dikabulkan tanpa kehadiran pihak tergugat. Karena dua kali berturut-turut dipanggil secara resmi dan patut ya, karena ini panggilannya persidangan secara ekot, kemudian panggilannya melalui panggilan surat tercatat dari PT Pos Indonesia. Jadi dua kali persidangannya patut panggilannya, kemudian hari ini proses persidangannya dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan, kemudian langsung pada pembuktian. Kebetulan sudah siap bukti-buktinya mungkin ya, karena pengacara mungkin sudah tahu. Kemudian setelah itu langsung musyawarah majelis gitu ya. Itu barangkali informasi yang bisa disampaikan, karena memang kami sendiri hari ini kan belum bisa membaca detail putusannya, karena kan majelis hakimnya baru selesai sidang, paling sekarang lagi proses penguploadan putusan. Jadi baik. Oh iya, tidak hadir. Yang hadir hari ini adalah penggugat prinsipal dengan pengacaranya, dengan kuasanya. Tapi pihak tergugat tidak hadir. Kalau yang sidang pertama kan hanya kuasa penggugat saja. Prinsipal tidak hadir, makanya majelis hakim memerintahkan untuk menghadirkan prinsipal. Itu acaranya seperti itu. Jadi prinsipal itu wajib hadir dalam upaya mediasi. Kalau pada sidang pertama tidak hadir, dia diperintahkan untuk sidang yang kedua, kemudian pihak tergugatnya dihadirkan juga, dipanggil juga. Kalau sama-sama hadir nanti mediasi, tapi ternyata pihak tergugatnya tidak hadir kedua kali berturut-turut. Sedangkan hari ini Serina hadir, berarti sudah memenuhi aturan bahwasanya dia sudah menghadiri persidangan, gitu kan? Kemudian juga pihak tergugatnya dalam hal ini suaminya juga dua kali berturut tidak hadir, makanya prosesnya lanjut. Jadi tadi itu ketika Serinanya sudah hadir, pasti majelis hakim kan menasihati terlebih dulu ya, kemudian juga ya menyampaikan pesan-pesan moral gitu kan kaitan dengan gugatannya, tapi dia tetap dengan rutan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan gugatannya. Pukul berapa tadi pagi kira-kira persidangan dimulai? Jam 13 lebih seperempat kalau ada, setelah istirahat sholat zuhur ya. Untuk saksinya sendiri tadi, oh, yang dapat kami informasikan saksinya itu satu dari keluarga, kemudian satu mungkin orang dekat ya, ibu kandungnya sama manajernya, dari manajemennya. Jadi berarti kan kalau dalam undang-undang itu, kalau untuk perceraian itu wajib dihadirkan keluarga atau saksinya juga saksi keluarga dekat gitu ya, atau orang dekat ya. Itu kalau seperti manajernya termasuk orang dekat gitu kan, bisa masuk, dua-duanya sudah masuk kriteria. Untuk masalah perceraian seperti itu. Untuk baik. Yang dihadirkan seperti apa? Untuk bukti yang dihadirkan. Kalau bukti-bukti itu sudah pasti, itu salah satunya adalah kartu tanda penduduk, pengenalannya identitas pribadi, kemudian kutipan akta nikah. Itu salah satu bukti yang wajib. Kalau yang lain-lainnya enggak, karena memang
Ini murni hanya perceraian saja. Beda kalau misalnya ada yang lain-lain itu pasti bukti-buktinya banyak. Biasanya cuma 2 aja. Itu yang mungkin kita belum bisa detail menjelaskan itu karena kan itu nanti di putusan adanya gitu ya. Oke. Pak Jid, berarti ini dari putusan ini sendiri proses berarti udah Tidak ada sidang selanjutnya Pak Jid. Persidangan untuk sementara selesai. Jadi proses berikutnya kalau pihak tergugat dia keberatan, maka dia ada upaya hukumnya namanya persek. Dia mengajukan perlawanan tentang putusan persek ini dalam tenggang waktu 14 hari. Ya, terhitung isi putusan itu sampai kepada pihaknya, kepada dia gitu ya, kepada pihak tergugat. Jadi hari ini kan putus. Nah, paling lambat kalau tidak hari ini, besok itu sudah disampaikan isi putusannya kepada pihak tergugat. Nah, nanti menghitung 14 hari itu adalah dia untuk upaya hukum. Upaya hukumnya adalah mengajukan perlawanan. Perlawanan itu contohnya dia keberatan ya dengan putusan pengadilan ini ke pengadilan agama ini. Gitu ya. Jadi itu upaya hukum yang dapat dia lakukan. Gitu ya. Kalau pihak tergugatnya tidak terima dengan putusan persek ini. Seperti itu prosesnya. Ya. Kalau ganda gini sendiri nggak ada ya Pak? Baik. Ganda gini. Nggak ada, cuma perceraian aja. Alasan menggugat dari penggugat. Alasan gugatannya seperti yang pernah kami sampaikan dulu adalah perselisihan dan pertengkaran. Kalau faktor utamanya adalah secara garis besarnya itu adalah karena kesibukan kerja masing-masing. Seperti media tahu bahwa mereka kan memang orang sibuk ya, sama-sama pekerja seni. Jadi ternyata terbukti di persidangan bahwa mereka tidak punya waktu untuk bertemu. Kalau istilah kasarnya quality time-nya nggak ada. Itu salah satu pemicunya perselisihan pertengkaran. Gitu ya. Tidak ada faktor lain kecuali kesibukan kerja. Seperti itu. Alasan tergugat tidak hadir ada alasan? Oh nggak ada. Jadi kalau pengadilan itu kita tidak tahu alasan tidak hadirnya. Yang jelas tergugat sudah dipanggil. Mulai surat yang resmi, istilah hukumnya tuh resmi dan patut ya. Jadi ketika panggilan itu sudah sah dinilai oleh majelis hakim, ya tidak ada di situ alasannya bahwa dia itu kenapa tidak hadir, tidak ada terungkap karena kan yang di dalam berita acara panggilan itu yang penting sudah sampai kepada yang bersangkutan ya. Apakah diterima langsung atau diterima seperti kalau di kantor oleh kantornya, kalau di rumahnya adalah oleh keluarga seperti itu kan bisa, kalau tidak langsung sama dia seperti itu. Jadi tidak terungkap di dalam berita acara panggilan itu tentang alasan dia tidak hadir, ya tidak. Oke?